Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya di kanan bawah ini. Saya rekamnya jam 5.41 pagi ya, jam pagi. Karena ya apa ya? Karena mumpung sempat aja ya. Oke, lanjut aja ya. Di sini teman-teman sudah belajar banyak ya, sudah belajar variabel, printing, fungsi, if else statement dan sebagainya. Jadi teman-teman sudah lebih dari ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak eh fungsi sudah, terus print, if else, terus ini variabel. Kita lanjut aja ya. Untuk komen teman-teman bisa lihat ya, cuman begini aja ya. Komen itu cuman dua kurang begini ya, dua garis setengah gini. Terus habis itu kalau misalnya mau koma yang langsung yang banyak gitu ya, teman-teman bisa kayak buka kurung dua kali yang kotak ini, tutup kurung dua kali kotak, teman-teman tinggal tulis saja semuanya di sini yang mau di komen ya. Jadi ini nggak akan error kalau teman-teman tulis sembarang. Terus hari ini kita akan bahas yaitu tables ya, tables atau meja. Tables atau meja, teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu agak agak mungkin teman-teman yang lihat ini langsung bisa ngerti ya. Dan mungkin ada teman-teman juga yang pengen kayak, oh ini gimana caranya. Nah, kita di video ini kita akan bahas ya. Teman-teman buka di Workflow Studio-nya ya. Kita pakai di script test saja yang kemarin ya. Oke, kita langsung ke server script service dan di script kita yang kemarin ya. Di sini saya zoom in dulu. Ini bekas kemarin ini yang fungsi tambah-tambah, kita hapus saja. Oke, jadi di sini tuh ada dua ya. Di sini ada dua, ada array, ada dictionary. Oke. Jadi bedanya apa? Jadi begini ya. Kita buat dulu variabel yaitu misalnya eh, tab data pertama, data satu lah. Nah, itu teman-teman buka kurung kerawal sama kurung kerawal ya. Nah, untuk ini kenapa begini? Kan pernah saya bahas ya yang di video variabel kemarin. Jadi variabel itu cuma bisa menampung satu data ya, misalnya data gitu. Nah, misalnya angka di sini. Nah, teman-teman hanya bisa angka ini aja. Jadi teman-teman tidak bisa kayak langsung ini hello, terus habis itu misalnya teman-teman ada boolean gitu ya. Nah, ini teman-teman akan error ya, ada kayak gitu-gitunya. Ada kayak ini bawah-bawahnya ya, tulisannya syntax error ya. Nah, gunanya ini ya, apa namanya array ya. Itu gunanya untuk menampung beberapa data dalam satu variabel ya. Ini kan nggak bisa nih merah nih ya. Beda lagi dengan ini. Misalnya saya hapus dulu ini. Di sini teman-teman tinggal isi datanya terserah berapapun teman-teman maunya. Misalnya saya tulis angka. Nah, untuk membedakan atau memisahkan data satu dengan data lain, teman-teman pakai koma. Misalnya saya tulis hello di sini. Koma lagi, terus teman-teman saya tulis boolean. Nggak ada error sama sekali ya. Teman-teman bisa lihat ada kayak garis-garis merah di bawahnya sini. Nah, di sini teman-teman sisa apa ya? Bisa bisa kayak nambahkan terus gitu. Mau apa string lagi, hello world misalnya begini, mau dikasih angka-angka gitu ya. Nah, terus array ini itu bisa lebih lebih advance lagi ya, lebih di atasnya lagi selain simpen data. Dia itu bisa simpen fungsi juga. Contohnya, misalnya fungsi A1 kan begini ya. Terus habis itu teman-teman kasih n sini. Nah, n terus habis itu nanti koma begitu ya. Ini hanya kasar aja ya. Kalau begini emang dia error ya. Karena dia langsung dikasih masuk ke sini itu agak advance ya, nanti kita bahas aja ini. Pokoknya untuk dasarnya itu teman-teman gunanya array itu bisa menyimpan data banyak dalam satu variabel ya, kayak gini ya. Ini kita contohkan dua aja, 1 2 3 2 1 3 sama hello. Nah, terus habis itu di sini juga dibahas yaitu namanya dictionary. Bedanya apa? Nah, dictionary sama array itu kayak begini. Misalnya ini kan
ini kan data kan kita nggak tahu ya. Maksudnya ini pakai angka ya. Jadi data satu satu. Misalnya begini ya, kita tes aja ya supaya nggak bingung. Print ya, kita pakai print. Nah, kita panggil dulu variabelnya ya, data satu. Nah, ini kalau kita langsung print di output ini, teman-teman akan bisa lihat kayak begini ya. Kurung kerawal buka, titik baru kurung kerawal tutup. Di sini ada panah. Teman-teman kalau teman-teman buka itu akan ada dua ya. 123 213 sama hello. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada angka lagi di depan ya, ada 1, ada 2. Jadi itu kayak begini. Array atau table itu dia kayak begini. Contohnya kayak begini. Jadi kayak data 1 di barisan pertama ya. Data 1 di barisan pertama ada ini. Ada misalnya 123 213. Lalu lanjut data kedua, data 1 barisan kedua ada enggak? Data 1 barisan kedua ada enggak? Oh, ada. Namanya hello ini ya. Nah, terus habis itu Roblox cek lagi data 1 barisan ketiga ada enggak? Oh, enggak ada, sampai hello aja. Akhirnya dia mundur, ngapus. Jadi adanya cuma barisan 1 sama barisan 2. Nah, begitu juga sama untuk dipakai di sini ya, di print ya, kayak begini. Kita misalnya data 1 kan tadi kan langsung terprint semua tuh. Tapi teman-teman mau misalnya mengambil cuman hello aja ya. Itu kan nggak bisa ya, misalnya kayak gini. Data 1, habis itu kayak di tutorial yang pertama itu kan misalnya kalau saya hubungkan dengan Word gitu ya. Itu teman-teman nggak bisa. Nah, kan teman-teman nggak bisa. Caranya, teman-teman seperti yang tadi ya, di atas itu ya. Data 1, barisan kedua. Karena kita cuma mau ambil yang hello aja. Kita nggak perlu yang ini. Nah, caranya teman-teman kayak langsung aja ya. Nah, kita mau ambil data 1 tapi yang barisan kedua. Terus habis itu kita hubungkan dengan tulisan Word. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Begitu juga dengan misalnya tambah-tambahan. Saya mau ambil data 1 barisan pertama, tambah 2 misalnya ya. Jadi nanti 123 215. Nah, 123 215. Begitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya data sampai 50 misalnya. Teman-teman mau ambil yang barisan ke-40. Langsung tulis aja sini teman-teman, 40. Nah, gitu ya. Dan pastikan juga teman-teman ambil barisannya yang harus ada dalam sini. Kalau di sini barisannya cuma 2, terus teman-teman ambil barisan ketiga, itu akan error ya. Teman-teman bisa lihat ya. Harus sesuaikan barisan sini sama barisan sini. Kalau lebih dari barisan sini, itu nggak akan bisa. Oke, mungkin untuk penjelasan array sampai situ, kita lanjut ke dictionary ya. Nah, ini dictionary itu simpelnya itu kayak variabel dalam array ya. Nih kita langsung coba aja ya. Local data 2. Nah, kita samakan aja ya. Misalnya gini ya. 123 213. Itu sama hello. Nah, ini kan cara manggilnya kan sama kayak tadi ya. Oh, aku ngambil data 2 barisan pertama. Itu kan ngambil ini berarti ya. Nah, daripada teman-teman nulis angka, teman-teman bisa kayak begini. Angka atau misalnya hello atau gini ya supaya gampangnya ya, kata hello. Nah, tapi kan nggak mungkin ya, teman-teman nggak mungkin bisa langsung panggil kayak begini. Ini kita print ya misalnya kayak gini. Ini teman-teman nggak akan bisa ya, nil dia atau nggak ada. Caranya itu pakai dictionary ya, kayak ini. Nah, kita enter di sini, terus teman-teman enter di sini. Nah, di sini teman-teman enter juga ya setelahnya koma sini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kayak tadi ya. Di sini misalnya angka 123 sama dengan. Nah, begini ya. Jadi teman-teman kasih kayak barisan pertama itu angka 123 kayak begini. Misalnya data 21 begini ya. Itu nggak akan bisa lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia kan nggak bisa lagi. Dia berubah ke hello karena dia ini itu belum dikasih kayak sama dengan begini ya. Jadi dia kayak masih kayak begini, begitu kayak begini ya. Nah, kayak begini ya. Sama kayak di atas ini sama ya. Jadi dia cara manggilnya sama pakai angka.
Tapi teman-teman bisa pakai begini juga, kayak tadi ya. Kata kita enter aja sini. Kata underscore hello sama dengan ini. Nah, kayak teman-teman manggilnya pakai ini ya, pakai petik ya. Petik. Nah, langsung muncul ya. Angka 123 sama kata hello. Kalau saya jalankan, dia akan muncul di sini. Jadi gampangannya bedanya ini sama ini. Kalau yang array tadi atau data satu ini manggilnya pakai angka. Ini ya. Manggilnya pakai angka. Jadi kayak barisan pertama, terus barisan kedua dan seterusnya. Kalau ini, yang ini itu bedanya pakai string atau pakai kata. Jadi misalnya kayak angka angka 123 ini kayak ini ya, angka 123. Terus itu ada kata hello dan sebagainya ya. Jadi bedanya itu ini pakai angka. Jadi kayak sama-sama pakai kurung kotak gini ya untuk manggilnya ya. Di sini pakai angka. Jadi kayak ini barisan pertama, ini barisan kedua begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau yang ini itu dia pakai harus manual begini ya. Harus manual nulis kayak begini dan harus manual nulis kayak begini. Cara manggilnya pakai kata-kata begini ya. Nah, untuk penutup mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak tanya, "Loh, kalau begini ya bagusan yang pertama begini kan? Maksudnya ya langsung masukkan aja terus sudah selesai ya. Kenapa kita harus kayak susah-susah nulis begini gitu ya?" Itu akan ada nanti kalau teman-teman sudah sampai di for loop ya. For loop itu kayak begini, kita overview aja. Nah, kayak gini ya, for loop, key dan value itu teman-teman akan teman-teman akan tahu ya gunanya dictionary itu kayak gimana dan kenapa itu lebih bagus daripada kayak begini. Oke, mungkin dictionary sama array sampai situ aja dulu. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, bagi yang tidak suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan mungkin videonya sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya.